Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Hairani Febrian. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada 6 poin penting yang akan kami bahas, meliputi unjuk kerja, langkah penilaian kinerja, kriteria penilaian, penilaian hasil kerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu unjuk kerja, lalu langkah penilaian kinerja, serta kriteria penilaian. Baik teman-teman, kita masuk ke materi atau pembahasan yang pertama, yaitu penilaian berbasis kelas unjuk kerja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja atau yang biasa disebut performance assessment adalah penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, perlu kita ketahui, penilaian unjuk kerja ini sangat cocok dilakukan untuk mengamati kompetensi atau kemampuan yang dilakukan peserta didik dalam melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, praktek seni, presentasi, bermain peran, dan masih banyak lagi. Dan perlu diketahui juga kalau penilaian unjuk kerja ini dikenal lebih otentik atau dianggap lebih otentik daripada tes tertulis. Kenapa? Karena lebih mencerminkan kemampuan atau kompetensi peserta didik yang sebenarnya. Kita masuk langkah kedua dalam penilaian kinerja. Langkah kedua ini adalah himpun data atau menghimpun data, yang mana dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari proses menghimpun data adalah dengan melakukan pengukuran. Misalnya dengan melakukan tes hasil belajar. Apabila evaluasi hasil belajar ini dilaksanakan dengan teknik tes. Jika evaluasi hasil belajar dilaksanakan dengan menggunakan teknik non-tes, bisa saja menggunakan checklist, wawancara, mengisi kuesioner atau angket dengan instrumen-instrumen tertentu. Jadi, menghimpun data ada 2 teknik yang kita lakukan. Yang pertama adalah teknik tes dan teknik non-tes. Kemudian masuk kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah langkah yang sangat penting. Kenapa? Karena setelah kita melakukan himpun data, kita harus melakukan verifikasi data. Data yang dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum kita olah lebih lanjut. Penyaringan ini dikenal dengan penelitian data atau verifikasi data. Verifikasi data ini dimaksudkan untuk memisahkan mana data yang baik dan mana data yang kurang baik. Data baik ini maksudnya yaitu data yang dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu atau kelompok. Sedangkan data yang kurang baik maksudnya adalah data yang akan menguburkan gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut serta diolah. Jadi, tujuan dari kita memverifikasi data adalah memisahkan mana data yang memperjelas dan mana data yang hanya menguburkan gambaran yang akan diperoleh apabila data tersebut ikut serta kita olah. Kemudian, langkah yang keempat adalah langkah mengolah dan menganalisis data.
Mengolah dan menganalisis data hasil belajar atau hasil evaluasi dilaksanakan untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun, kemudian yang telah berhasil diverifikasi. Untuk keperluan itu, maka data hasil evaluasi belajar ini haruslah kita atur sedemikian rupa sehingga tanda kutip data tersebut dapat berbicara. Maksudnya, data tersebut dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dalam mengolah dan menganalisis data ini, kita bisa mempergunakan teknik statistik atau non-statistik. Misalnya nih, kita mengolah dan menganalisis data dengan penyajian grafik-grafik, tabel, atau diagram, kemudian perhitungan rata-rata, pengukuran korelasi, uji bendamian, atau uji benda frekuensi yang menghasilkan informasi yang lebih lengkap, dan informasi ini akan menjadi sangat berharga. Langkah selanjutnya adalah yaitu langkah yang kelima adalah memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar ini merupakan makna yang terkandung dalam data yang mengalami pengolahan dan penganalisisan atau pemverifikasian. Atas dasar interpretasi ini, kemudian kita dapat mengemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Dari kesimpulan-kesimpulan inilah yang mengacu pada tujuan dilakukannya evaluasi hasil belajar. Nah, ketika kita memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, itu sudah mendekati dari tujuan kita melaksanakannya evaluasi hasil belajar. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keenam, yang harus kita tempuh, yaitu harus menindaklanjut hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, kemudian diolah, dianalisis, kemudian diverifikasi, sehingga dapatlah kesimpulan dan makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluator akan mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan dari kegiatan hasil belajar tersebut. Kegiatan akhir ini bertujuan agar sang evaluator ini dapat menindaklanjuti hasil evaluasi dengan tindak lanjut yang konkret. Karena jika dengan tindak lanjut yang konkret, maka kita akan sampai pada pernyataan begini, jadi saya tahu kalau ini begini, itu begitu gitu. Tapi kalau misalnya kita menindaklanjut hasil evaluasi secara tidak konkret, maka sebenarnya hasil evaluasi belajar yang telah kita atur, olah, kita analisis, kemudian kita verifikasi, itu tidak membawa manfaat apa-apa bagi evaluator. Jadi menindaklanjut hasil evaluasi ini haruslah kita tindak lanjut dengan konkret agar evaluasi hasil belajar ini sesuai dengan tujuan kita dan kemudian memberikan manfaat bagi kita dalam menilai hasil belajar siswa. Kemudian masuk kita pada kriteria penilaian. Dalam kriteria penilaian ini terdapat 8 kriteria yang harus kita tempuh, yang harus kita ingat dalam proses penilaian. Yang pertama itu adalah motivasi. Nah, dalam proses pembelajaran tentu motivasi menjadi salah satu poin paling utama dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan memotivasi siswa dalam proses belajar, maka akan memicu semangat belajar siswa. Yang kedua adalah valid. Penilaian harus memberikan informasi-informasi tentang hasil belajar siswa secara valid.
Misalnya, apabila pembelajaran dengan melakukan pendekatan eksperimen, maka kegiatan melakukan eksperimen itu harus menjadi salah satu objek yang dinilai. Oleh sebab itu, penilaian tidak menyimpang dari komposisi yang dicapai. Maksudnya dari kompetensi yang dicapai. Yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah adil. Nah, dalam proses penilaian kita harus adil dalam memberikan nilai. Ya, kita mungkin tahu dalam kelas mungkin setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tapi tidak memungkinkan kita untuk memberikan penilaian secara tidak adil. Kita sebagai guru harus memberikan penilaian adil agar tidak ada kesenjangan atau seakan-akan siswa merasakan guru itu pilih kasih. Jadi kita harus memposisikan siswa itu semuanya sama agar proses penilaian berjalan dengan semestinya. Kemudian ada juga yaitu terbuka. Yang keempat adalah terbuka. Proses penilaian juga harus terbuka agar semua pihak tahu bagaimana proses dari penilaian itu. Hasil-hasilnya pun juga harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kelima, berkesinambungan, tidak terpisah-pisah gitu. Yang keenam adalah bermakna. Jadi setiap penilaian yang diberikan itu tidak semata-mata untuk menilai kemampuan siswa, tapi penilaian itu juga harus bermakna agar terkesan memberikan manfaat kepada siswa. Lalu menyeluruh, yang ketujuh menyeluruh, artinya penilaian dapat dilakukan berbagai teknik. Jadi tidak satu teknik saja melakukan penilaian. Jadi kita juga mengetahui kompetensi atau kemampuan siswa secara menyeluruh, tidak setengah-setengah gitu. Yang kedelapan adalah edukatif, artinya tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh gambaran kemampuan siswa dalam mencapai suatu kemampuan, tapi juga kita dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki pelajaran yang dilakukan oleh guru maupun siswa sehingga hasil belajar akan lebih optimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.